Halo adik-adik semua, selamat datang di Bimbel Himalaya, bimbelnya para juara. Dengan saya Kak Eli Fatmasari, Tentor Matematika Bimbel Himalaya. Kali ini Kak Eli akan bahas materi kelas 10, yaitu apa? Eksponen dan sifat-sifatnya. Simak terus ya. Oke adik-adik, sekarang Kakak Eli mau membahas tentang eksponen ya. Nah, di sini Kakak Eli akan membahas tentang konsep eksponen. Eksponen itu apa sih? Eksponen itu eksponen atau nama lainnya adalah pangkat. Nah, misalkan di sini ada suatu bilangan A berpangkat N. Nah, di sini N-nya disebut eksponen. Kemudian A-nya itu disebut basis atau bilangan pokok. Oke. Oke nih. Nah, bilangan berpangkat itu apa? Jadi kan di sini Kak Eli udah memisalkan A pangkat N ya. Jadi bilangan berpangkat itu adalah bentuk bilangan dengan perkalian berulang kali sebanyak N kali. Nah, di sini A pangkat N berarti bilangan A dikali bilangan A dikali bilangan A sampai seterusnya sebanyak N kali. Berarti ini kakak bisa tuliskan seperti ini. N kali atau N faktor. Nah, seperti ini ya. Contohnya nih, kakak kasih contoh. Di sini ada 2 pangkat 3. Nah, berarti 2 itu masuknya basis atau bilangan pokoknya. Dan 3 adalah pangkatnya atau eksponennya. Jadi kita bisa tuliskan 2 dikali 2 sebanyak 3 kali 2. Nah, 2 kali 2 4. 4 dikali 2 8. Berarti hasilnya adalah 8. Begitu pula bisa bilangannya itu negatif. Contoh, negatif 3 pangkatnya 2. Artinya bilangan negatif 3 kita kalikan sebanyak 2 kali. Kita bisa tulis negatif 3 dikali negatif 3. Sama dengan, nah, negatif dikali negatif hasilnya nanti akan positif. 3 dikali 3, 9. Berarti positif 9. Oke adik-adik, kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama ya, ini basisnya sama ya. Ini A, ini juga A. Dikali, kemudian pangkatnya yang berbeda. Jadi nanti kalau misalnya basisnya sama, pangkatnya berbeda, terus dikali, maka hasilnya adalah basis ditulis 1 kali aja, pangkatnya kita jumlahkan. Contohnya di sini ada 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Nah, berarti kita bisa menuliskan 2. Nah, misalkan pangkatnya saya beri warna kuning. 5 kita jumlahkan dengan 3. Nah, hasilnya menjadi 2 pangkat 3 ditambah 5 berapa? 8. Nah, seperti ini ya adik-adik. Kemudian soal yang kedua. Di sini ada basis B pangkatnya 4 dikalikan dengan basis B pangkatnya 2. Itu juga sama caranya. Berarti B, nah, pangkatnya kita jumlahkan juga. 4 ditambah 2. Nah, sama dengan B pangkat 6. Nah, oke, kita lanjut ke sifat yang kedua. Oke, kita lanjut ya. Soal yang ketiga yaitu berupa pecahan. Misalkan 1/2 pangkatnya 3. Nah, berarti setengah itu dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi kita bisa tuliskan setengah dikali setengah dikali setengah. Nah,
Ingat ya, kalau perkalian pecahan itu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi di sini kan pembilangnya ada 1, 1, 1. Kita kalikan pembilangnya aja. 1 dikali 1 kali 1 hasilnya 1, kemudian baru kita kalikan yang penyebutnya di bawah. 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya 8. Maka setengah pangkat 3 hasilnya adalah 1/8. Kemudian contoh yang selanjutnya, misalkan pecahannya itu berupa bilangan negatif. Negatif 1/3 pangkat 2 misalkan. Berarti negatif 1/3 dikalikan sebanyak 2 kali. Negatif 1/3 dikali negatif 1/3. Nah, oke. Negatif dikali negatif nanti hasilnya pasti positif. Kemudian 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian yang penyebutnya 3 dikali 3 hasilnya 9. Nah, oke. Nanti kita lanjut ke sifat-sifat eksponen. Oke, selanjutnya sifat yang kedua. Basis A pangkatnya M, kemudian dipangkatkan lagi N. Nah, nanti akan menghasilkan A pangkatnya dikali ya, berarti M dikali N. Nah, contohnya seperti ini. Ada 2 pangkat 2, kemudian pangkatnya 3. Nah, dipangkatkan lagi 3. Jadi, kita bisa tuliskan 2 pangkat 2 dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 6. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang kedua, di sini ada variabel P, pangkatnya 2 dipangkatkan lagi 4. Nah, ini kita bisa tuliskan P pangkat 2 dikali 4 menjadi P pangkat 8. Nah, oke, lanjutkan sifat yang ketiga. Oke, selanjutnya sifat eksponen yang ketiga. A pangkat N dikali B pangkat N. Di sini basisnya beda ya. Di sini A, di sini B. Tapi pangkatnya itu sama-sama N. Akan berubah jadi A kali B. Jadi A sama B-nya itu digabung jadi 1 ya, dikali. Kemudian pangkatnya tinggal ditulis 1 kali aja. Pangkat N. Contoh, di sini ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kita bisa tuliskan 2 dikali 3 pangkat, berarti tulis 1 kali aja, yaitu 3. Nah, di sini akan menjadi 2 kali 3 berapa? 6. Pangkatnya berapa? Pangkatnya menyesuaikan ini, 3. Nah, berarti hasilnya 6 pangkat 3. Kemudian, soal yang kedua, C pangkat 2 dikali B pangkat 2. Nah, ini hasilnya adalah C dikali sama B. Pangkatnya ditulis 1 kali, yaitu pangkat 2. Oke, kita lanjut ke sifat yang keempat. Oke, sifat yang selanjutnya yaitu yang keempat adalah A pangkat M dibagi A pangkat N. Di sini basisnya sama, tapi pangkatnya berbeda. Kalau dibagi, maka di sini hasilnya pangkatnya dikurangi. Ya. Contohnya, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Nah, kita bisa tulis 2, kita tuliskan pangkatnya dikurangi ya, berarti yang atas dikurangi yang bawah. 5 dikurangi 3. Nah, berarti hasilnya 2 pangkat 5 dikurang 3 berapa? 2. Nah, seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada X pangkat 8 dibagi X pangkat 2. Kita bisa tuliskan X pangkat 8 dikurang 2. Nah, berarti hasilnya X pangkat 6. Nah, seperti itu. Lanjut ke sifat yang kelima ya. Di sini ada A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, basisnya beda ya. Di sini A, di sini B. Cuman pangkatnya sama. Maka kita bisa tuliskan A dibagi B pangkatnya ditulis 1 kali. Nah, contoh ini yang pertama. Oke,
Contohnya yang pertama adalah 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2. Kita bisa tuliskan 4 dibagi 2, pangkatnya kita tuliskan 1 kali di atas ini. Nah, seperti ini ya. Terus kita sederhanakan, 4 dibagi 2 berapa? Yaitu 2. Berarti 2 pangkat 2. Nah, seperti ini. Kemudian, contoh yang kedua, ada Y pangkat 8 dibagi X pangkat 8. Kita bisa tuliskan Y dibagi X, pangkatnya ditulis 1 kali. Oke. Kita lanjut ke sifat yang ke-6. Oke adik-adik, lanjut ya. Sifat yang ke-6 nih. Sifat yang ke-6 itu apabila ada suatu bilangan yang pangkatnya 0. Di sini dimisalkan A pangkat 0 ya. A pangkat 0 itu nanti hasilnya selalu 1. Pokoknya semua bilangan yang pangkatnya 0 itu 1. Mau bilangan negatif, positif, pecahan, ataupun semuanya. Kalau pangkatnya 0 hasilnya 1. Contoh, 5 pangkat 0, nah berarti hasilnya tetap 1. Kemudian ada P nih, variabel pangkat 0 hasilnya 1. Ada lagi negatif variabel B pangkat 0, nah berarti hasilnya 1. Nah, kita lanjutkan ke sifat yang nomor 7. Di sini ada bilangan A pangkatnya negatif N. Nah, di sini pangkat negatif. Kalau pangkat negatif itu biar jadi positif, jadi harus ditulis 1 per. Nah, di sini kayak dibalik gitu. 1 per A pangkat positif, yaitu A pangkat N. Contohnya, di sini ada 3 pangkat negatif 2. Nah, kita bisa tuliskan jadi 1 per 3 pangkat 2. Nah, kalau kita sederhanakan jadi 1 per 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. Nah, seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, P pangkat negatif 3. Kita bisa tuliskan 1 per P pangkat 3. Oke, kita lanjutkan ke sifat yang ke... Oke, lanjut ke sifat yang terakhir, yaitu berupa akar. Jadi ini bacanya adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Nah, itu akan menjadi pangkat pecahan. Oke. Di sini M. Jadi kayak di dalam akarnya kan pangkat M itu ditaruh sebagai pembilang, kemudian yang di luarnya ini, di luar akarnya ditaruh sebagai penyebut. Jangan sampai kebalik. Oke. Contoh, di sini ada akar pangkat 3 dari 2 pangkat 5. Kita bisa tuliskan 2 pangkat 5 per 3. Nah, seperti ini. Kemudian contoh yang kedua, ada akar pangkat 3 dari P pangkat 6. Kita bisa tuliskan P pangkat 6 per 3. Kita bisa sederhanakan nih, 6 per 3 berapa? 6 per 3 yaitu 2. Nah, seperti ini ya. Kita lanjut ke contoh soal. Oke, kita lanjut langsung ya. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama. Misalnya di sini ada X pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 dikali Y pangkat 3 per X pangkat 5 dikali Y pangkat 2. Nah, kita pakai gabungan sifat dari 1 sampai 8. Ini pakai sifat tadi, kalau ada basis kok dipangkatkan lagi berarti pangkatnya diapakan? Dikali. X pangkat 4 dikali 2. Nah, kali Y pangkat 3 per X pangkat 5 dikali Y pangkat 2. Oke, di sini kan ada 4 kali 2, 4 kali 2 8. Nah, berarti X pangkat 8, di sini ada X pangkat 5. Maka kalau ada bilangan basis gini kok dibagi ya, basisnya sama, pangkatnya beda, maka pangkat dikurangi. Jadi kita bisa tuliskan X, di sini pangkat 8, kita bisa tuliskan 8. Min, nah di sini pangkat 5, berarti seperti ini. Oke. Kemudian ada Y pangkat 3 dibagi Y pangkat 2. Kita bisa tuliskan Y pangkat 3 dikurang 2. Nah, seperti ini baru kita sederhanakan.
X pangkat 8 dikurang 5 berapa? 3. Kemudian Y pangkat 3 dikurang 2 berapa? 1. Nah, kalau pangkat 1 kita tidak perlu dituliskan pangkat 1 seperti itu ya. Y aja. Ya, seperti ini hasilnya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Oke, untuk contoh soal yang kedua seperti ini ya. Di sini ada pangkat negatif ya. Kalau pangkat negatif itu caranya berbeda sama pangkat positif. Jadi kalau pangkat negatif ini, ingat ya, sifat eksponen. Kalau ada pangkat dipangkatkan lagi, artinya dikali pangkatnya. Berarti A pangkat 2 dikali negatif 3. Kemudian di sini B pangkat negatif 2 per A pangkat negatif 8 kali B pangkat negatif 4. Nah, di sini kan diisi dulu. padahal data itu loh, data tekan-tekan. Oh iya, udah. Kita lanjut. Oke, terus A di sini kan 2 dikali negatif 3, hasilnya adalah A pangkat negatif 6. Nah, kalau negatif itu kita bisa pindah posisi. Jadi di sini kan aslinya A pangkat negatif 6, itu kita bisa taruh di bawah. A pangkat 6. Nah, kemudian yang A pangkat negatif 8 di bawah, kita bisa taruh atas biar jadi pangkat positif. Nah, seperti ini. Kemudian yang B, di sini ada B pangkat negatif 2. Nah, biar jadi positif taruh ke bawah, jadi B pangkat 2. Kemudian di sini B pangkat negatif 4 kita taruh ke atas biar positif, jadinya B pangkat 4. Nah, barulah kita sederhanakan. A pangkat 8 dibagi A pangkat 6, berarti A pangkat dikurang aja 8 dikurangi 6, jadinya A pangkat 2 dikali B pangkat 4. Di sini ada pangkat 2, dikurangi aja pangkatnya, 4 dikurang 2 jadi 2. Ingat sifat eksponen lagi, misalnya ada basisnya beda, pangkatnya sama, kita bisa jadikan 1. A dikali B pangkat 2. Nah, seperti ini. Lanjut ke contoh soal yang selanjutnya. Oke, soal yang selanjutnya adalah berbentuk seperti ini ya. Kita pakai bilangan real. Nah, di sini ada 4, pangkat negatif 2, dipangkatkan lagi 3. Nah, kita bisa sederhanakan tuh. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Kita bisa tuliskan 2, 4 kita rubah ke 2 pangkat 2, pangkat lagi negatif 2, pangkat lagi 3. Nah, seperti ini. Kemudian kita tulis yang ini, kita pindah aja ke bawah. Nah, jadinya 3 pangkat 3. Nah, yang ini 3 pangkat 2 dikalikan pangkat 3, itu kan 3 pangkat negatif 6. Jadinya 3 pangkat 6, taruh langsung ke atas aja. Gitu. Karena di sini negatif di bawah, taruh ke atas biar positif. Selanjutnya di sini ada 2 pangkat negatif 24. Itu. Kita tulis di sini aja dulu sementara. Nah, kita sederhanakan yang ini ya. 2 pangkat 2, pangkat min 2, pangkat 3 ini kita kalikan. 2 dikali min 2 itu min 4, min 4 dikali 3 adalah min 12. Nah, min 12, karena negatif kita taruh di bawah saja. 2 pangkat 12. Di sini ada 2 pangkat 24, kita taruh di atas. 2 pangkat 24. Nah, di sini kita tuliskan saja 3 pangkat 6 per 3 pangkat 3. Nah, oke, seperti ini ya. Nah, ada basicnya 2, kita sederhanakan. Di sini pangkatnya 24, di sini pangkatnya 12. Kita bisa kurangi karena di sini dibagi. 2 pangkat 24 dikurangi 12 berapa? 12. Ya, dikali di sini
3 pangkat 6, di sini 3 pangkat 3, karena dibagi maka pangkatnya dikurangi, 6 dikurangi 3 hasilnya 3 pangkat 3. Nah seperti ini ya. Sudah? Sekian pembahasan eksponen kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.